nama saya Dean Sudibyo, saya berasal dari kelas 2B, MPM saya 192.191.067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis strategi kompetensi lulusan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai standar isi. Nah, standar isi di sini menurut KBBI adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Nah, standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Nah, standar isi di sini menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Kemudian standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat penyusunan perencanaan. Kemudian standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian di sini menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian yang pembahasan selanjutnya mengenai standar proses. Nah, sebelum ke pengertian standar proses, kita bahas terlebih dahulu mengenai standar. Nah, standar di sini adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menceritakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam. Nah, kemudian yang kedua, proses. Nah, proses di sini adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Segala proses pemberdayaan atau pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Kemudian kita akan bahas mengenai standar proses pengertiannya. Nah, standar proses pengertian di sini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, dari penyusunan tersebut bahwa standar proses merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria atau yang di dalamnya. Kemudian di sini standar proses merupakan sebuah pedoman atas tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas itu sendiri, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna.
Oleh karena itu, Permendikbud nomor 65 tahun 2003 mengamatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. Kemudian pada saat inilah keahlian guru sebagai ujung tombak suksesnya proses pendidikan dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengemas proses pembelajaran sesuai dengan yang diamanatkan. Nah, maka dari itu pada proses penerapan atau taktik pelaksanaan pembelajaran, setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan semaksimal mungkin, serta penilaian proses pembelajaran bisa diarahkan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan itu sendiri. Oke, kita akan bahas mengenai yang terakhir yaitu standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian pendidikan pada kurikulum 2013, istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau variabel. Jadi penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Kemudian di sini berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari proses hingga keluar atau output pembelajaran. Penilaian autentik mencakup ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di sini ada macam-macam penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian, penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Nah, itu beberapa penilaian pendidikan bagi peserta didik. Kemudian kita akan bahas mengenai teknik penilaian. Nah, penilaian dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari sikap di sini penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya dilakukan atau tidak hanya di dalam kelas. Nah, di sini sikap ini terdiri dari observasi, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman yang tadi, kemudian jurnal catatan guru atau jurnal pendidikan.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini ada beberapa, ada 3. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes lisan, dan yang ketiga ada penugasan. Nah, kita akan bahas mengenai tes tulis terlebih dahulu. Nah, tes tulis di sini adalah tes yang soal dan jawabannya berupa tertulis. Di sini ada pilihan ganda, isian, benar atau salah, menjodohkan, dan mengurai. Kemudian yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan di sini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga mampu menumbuhkan sikap berani berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat, maupun paragraf. Kemudian kita akan bahas mengenai penugasan. Nah, penugasan di sini adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai keterampilan. Aspek keterampilan dapat dinilai dengan beberapa. Yang pertama ada kinerja atau performance, dan yang kedua ada project. Nah, project di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Kemudian relevansi. Nah, relevansi di sini kesesuaian tugas project dengan muatan mata pembelajaran dengan mempertimbangkan tahapan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, portofolio. Nah, penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu subtema. Kemudian dalam kurikulum 2013, dokumen portofolio dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan penilaian untuk aspek keterampilan. Nah, hasil penilaian portofolio bersama dengan penilaian yang lainnya dipertimbangkan untuk mengisi laporan atau lapor penilaian kompetensi peserta didik. Nah, penilaian portofolio di sini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai model penilaian. Di sini yang pertama yaitu penilaian aspek sikap. Dalam ranah sikap terdapat 5 jenjang proses berpikir, yakni yang pertama menerima dan memperhatikan, yang kedua merespon atau menanggapi, yang ketiga menilai atau menghargai, yang keempat mengorganisasikan atau mengelola, yang kelima atau yang terakhir berkarakter. Penilaian sikap dilakukan melalui kegiatan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai penilaian aspek. Nah, penilaian aspek di sini adalah pengetahuan teknik, kompetensi, pengetahuan atau kognitif, penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 atau KI 3. Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep ilmuwan yang harus dikuasai oleh peserta didik
melalui proses pembelajaran atau melalui proses belajar mengajar. Nah, KI di sini yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas mengenai nilai aspek psikomotor atau keterampilan. Dalam ranah keterampilan terdapat 5 jenjang proses berpikir, yakni yang pertama ada imitasi, yang kedua ada manipulasi, yang ketiga ada presisi, yang keempat ada artikulasi, dan yang kelima ada naturalisasi. Nah, yang pertama ada imitasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Kemudian yang kedua manipulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Kemudian yang ketiga presisi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Kemudian yang keempat artikulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan suatu yang sudah utuh. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu naturalisasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Kemudian guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian berupa yang pertama yaitu kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik atau unjuk kerja dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan. Yang kedua ada proyek, dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen lembar penilaian produk. Nah, biasanya guru menggunakan tanda checklist untuk skala penilaian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata atau pemberian materi. Terima kasih.